Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang hormati Bapak Ibu Guru SMK dan karyawan SMK Persamaan Darjo, khusus Pak Teguh sebagai guru penggerak yang mengadakan diseminasi modul 1.4 budaya positif yang Bapak Teguh saya ini juga tidak tahu orang dong. Intinya Bapak Ibu Guru ini hitungannya seminar namanya. Modul itu diseminarkan dan minimal dihadiri 10 Bapak Ibu Guru, dan ini sudah lebih alhamdulillah. Yang tolong ini karena Pak Teguh guru penggerak yang berangkat dari SMK Bakti Sahabat Darjo, tidak banyak yang guru penggerak dari swasta, tidak banyak. Yang banyak mas kalian malah SJJ itu luar biasa. Gurunya ngomong kreatif, segala kegiatan ikut. Monggo penjenengan itu nanti kalau saya share itu ada guru penggerak yang muda-muda terus tampil, terutama yang muda-muda dilatih si gampang. Nah, ini Pak Teguh pertama yang jelas mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu Guru semua yang ikut mendukung Pak Teguh. Saya 100% mendukung. Mudah-mudahan guru penggerak angkatan 7 ini segera selesai Pak Teguh, dan nanti diwujudkan ada sertifikat dan nilai positifnya luar biasa guru penggerak ini. Saya kira itu saja Pak Teguh saya sampaikan. Mohon maaf nanti saya dulu, monggo Bapak Ibu tolong dibantu Pak Teguh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Suranto selaku Kepala Sekolah SMK Bakti Nusantara Sidoarjo, yang terhormat Bapak Ibu Guru beserta karyawan SMK Bakti Nusantara Sidoarjo. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat serta hidayahnya, sehingga kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu hal apapun. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan kesempatan dan dukungan bagi saya sehingga terselenggaranya kegiatan pada hari ini. Dan saya juga berterima kasih kepada Bapak Ibu Guru dan karyawan yang telah meluangkan waktunya di tengah-tengah kesibukan untuk hadir memenuhi undangan dari saya dalam acara diseminasi atau pembahasan modul 1.4 budaya positif dari program pendidikan guru penggerak angkatan 7. Modul budaya positif dalam guru penggerak pada angkatan 7 dipelajari selama 2 minggu. Berhubung kegiatan hari ini berdurasi hanya 2 jam pelajaran, maka pada hari ini saya menyampaikan garis besarnya saja. Untuk detailnya nanti bisa sambil berjalan dalam penerapan kolaborasi di sekolah. Tujuan pertemuan hari ini yaitu untuk saling berbagi pengalaman dan pemahaman tentang konsep budaya positif. Kebetulan beberapa waktu yang lalu Bapak Kepala Sekolah juga sudah menyampaikan bahwasanya pada kurikulum merdeka kita sebagai pendidik diharapkan untuk lebih bersabar dalam menghadapi siswa, dalam menghadapi peserta didik yang bermasalah, yaitu tidak dengan cara emosi, tidak dengan cara bentakan dan lain sebagainya. Mungkin dalam kesempatan kali ini materi yang akan kita bahas bisa memberikan sedikit pencerahan bagaimana cara kita menghadapi siswa-siswa yang bermasalah tersebut.
Untuk pertemuan kali ini nanti kita bisa sharing Bapak Ibu, saya tidak menggurui di sini. Yang artinya dalam kegiatan hari ini nanti kita bisa bertukar pengalaman bagaimana cara mengatasi permasalahan-permasalahan pada siswa. Kemudian untuk budaya positif tersendiri, yaitu budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Sebenarnya budaya positif di sekolah kita sudah ada beberapa yang berjalan dengan maksimal. Misalkan kegiatan 5S, kegiatan di pagi hari kita menyapa siswa, itu juga termasuk dalam contoh dari budaya positif. Kemudian kita juga sudah membiasakan, misalkan sebelum pembelajaran dan sudah pembelajaran kita memimpin doa terlebih dahulu, itu juga termasuk dalam budaya positif. Kemudian kegiatan Jumat bersih, Jumat sehat, kemudian ada kegiatan dari keagamaan seperti sholat wajib rutin, itu juga termasuk dalam contoh budaya positif. Sebenarnya budaya positif ini bisa kita mulai dari hal-hal kecil terlebih dahulu Bapak Ibu. Misalnya dalam hal penanganan sampah, itu juga mungkin dari diri kita pribadi sebagai pendidik juga bisa memberikan contoh kepada siswa. Misalkan kita seringkali terutama pada jam-jam akhir itu masuk kelas dalam keadaan kotor, ada sampah makanan dan lain sebagainya. Salah satu caranya bagaimana yang mungkin efektif. Salah satu caranya mungkin kita bisa memberikan contoh tanpa meminta siswa tersebut untuk mengumpulkan sampah, tetapi kita yang mencoba memberikan contoh untuk mengumpul terlebih dahulu. Dengan cara seperti itu beberapa siswa akan tergugah, bahwasanya melihat Bapak Ibu guru peduli dengan sampah, berarti mereka juga akan ikut peduli juga. Secara otomatis mereka juga akan melihat di sekelilingnya apabila ada sampah yang berserakan, maka mereka siswa-siswa tersebut juga akan dengan sendirinya memunguti sampah tersebut. Apalagi pada salah satu jurusan di RPM itu, kalau siang kita masuk ke kelas itu di dalam meja itu sudah berantakan, ada tas, jaket, kemudian buku dari jam pertama itu juga masih ada di meja. Jadi kalau kita masuk itu dalam keadaan berantakan. Itu sebelumnya sudah bisa kita awali dengan cara memberikan contoh, kita membersihkan meja guru terlebih dahulu sebelum kita mengajar. Nanti biar anak-anak itu juga ikut membersihkan mejanya masing-masing. Jadi nanti dalam kegiatan pembelajaran siswa tersebut sudah dalam keadaan merapikan diri, sudah dalam keadaan siap dalam menerima pelajaran. Karena ada suatu pepatah Bapak Ibu, satu contoh lebih baik daripada 1000 nasihat. Berarti dalam kita memberikan satu contoh itu lebih baik daripada kita memberikan beberapa perkataan atau nasihat kepada siswa kita. Kemudian pada hari ini yang akan saya sampaikan di konsep budaya positif ada 6 poin. Yang pertama ada perubahan paradigma budaya positif, kemudian ada arti, disiplin dan motivasi perilaku manusia, kemudian ada keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, ada 5 kebutuhan dasar manusia, ada 5 posisi kontrol, ini nanti yang akan kita gunakan dalam menghadapi permasalahan pada siswa. Yang terakhir adalah segitiga restitusi. Perubahan paradigma budaya positif. Menurut paparan dari Dr. William Glasser dalam kontrol teori, untuk meluruskan beberapa miskonsepsi tentang kontrol.
Jadi miskonsepsi ini adalah anggapan kita yang salah terhadap siswa. Yang pertama ada ilusi guru mengontrol murid. Guru mengontrol murid itu adalah sebuah ilusi. Ya, nanti untuk lengkapnya saya jelaskan di slide berikutnya. Kemudian ada ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah adalah menguatkan karakter. Kemudian yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, mari kita bahas satu persatu, Bapak Ibu. Ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya kita sedang mengontrol perilaku murid tersebut, tetapi pada kenyataannya murid tersebut hanya sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dimiliki murid tersebut. Ini apabila kita terapkan pada kehidupan kita sehari-hari, mungkin yang sudah berkeluarga, kita contohkan misalkan kita mengontrol anak, itu juga sebuah ilusi. Misalkan kita membujuk anak atau mengontrol anak dengan agar mereka mau makan dengan cara memberikan mungkin hadiah es krim setelah makan. Nah, itu sebenarnya pilihan letak pada anak. Kalau anak mau pada es krim tersebut, berarti dia mengizinkan dirinya untuk makan. Kalau anak tersebut tidak mau es krim tersebut, maka juga mereka juga tidak akan mau untuk makan. Jadi kontrol itu terletak pada diri kita masing-masing, pada diri anak masing-masing. Kita tidak bisa istilahnya memaksa pada keinginan anak. Anak punya pilihan sendiri. Kemudian yang selanjutnya adalah ilusi bahwa semua penguatan efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah usaha dalam mempengaruhi murid agar melakukan suatu perilaku tertentu. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadari dan mencoba menolak bujukan tersebut. Bisa jadi murid tergantung pada pendapat sang guru dalam melakukan sesuatu. Ini kaitannya dengan bujukan. Apabila kita memberikan bujukan kepada seorang murid, mungkin itu efeknya tidak akan lama. Mungkin 1 kali 2 kali bujukan tersebut dibiarkan, tapi di bujukan-bujukan selanjutnya mungkin murid tersebut juga tidak akan mau untuk kita bujuk melakukan sesuatu. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa semua kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini juga sebuah ilusi. Menggunakan kritik dan membuat rasa bersalah untuk mengontrol murid akan berimbas pada identitas yang gagal. Mereka akan merasa buruk tentang diri mereka. Sering kita mengkritik siswa, Bapak Ibu. Sebenarnya kritikan itu lebih tepatnya apabila kita sampaikan dalam bentuk saran, dengan kata sebaiknya, dengan kata lebih baik. Terkadang anak-anak itu juga bercelotehan bahwasanya Bapak Ibu guru hanya bisa mengkritik, tidak bisa memberikan saran. Ada yang seperti itu juga. Maka hal yang terbaik adalah kita memberikannya dalam bentuk saran, bagaimana tindakan perilaku yang terbaik kita berikan dalam bentuk saran. Terkadang kita sendiri, saya sendiri apabila menerima kritik mungkin ya juga ada yang bisa saya terima, ada yang tidak. Itu juga kontrol diri saya. Tetapi kalau disampaikan dengan saran itu lebih baik daripada disampaikan melalui kritikan. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid berbuat hal-hal tertentu
dengan cara memaksa. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa itu sebenarnya tidak akan efektif untuk waktu jangka panjang, dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Mungkin ini ada pengalaman dari saya sendiri, Bapak Ibu, memaksa siswa. Ternyata memaksa siswa itu ada efek negatifnya, yaitu terbentuknya sebuah permusuhan, bisa dikatakan seperti itu. Dikatakan ada tolak batin antara hubungan kita dengan hubungan siswa. Misalnya pada waktu itu saya pernah mencoba menegur siswa. Pada saat itu mencontek dalam kegiatan ulangan, dan ternyata siswa itu tidak terima. Dan setelah dari kegiatan itu, sang anak itu merasa bahwa saya membenci bapak ibu guru, membenci saya sebagai gurunya yang menegur anak tersebut. Berarti kan ada efek di kemudian hari. Anak tersebut apabila bertemu dengan saya menganggapnya bahwasanya saya itu adalah musuh. Begitulah pun mungkin yang terjadi pada bapak ibu. Apabila bapak ibu guru juga memaksa kehendak siswa, kemungkinan juga siswa tersebut juga menganggap bapak ibu guru adalah salah satu musuh karena mungkin telah menyakiti perasaan mereka. Seperti itu. Kemudian budaya positif akan terwujud dengan adanya bentuk disiplin. Arti kata disiplin, ketika kita mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Bapak Ibu? Apa yang terlintas di benak Bapak Ibu? Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin itu dengan tata tertib, teratur, kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda. Justru hukuman adalah salah satu alternatif terakhir. Jadi hukuman itu adalah alternatif yang paling terakhir. Dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Jadi hukuman itu adalah alternatif terakhir, dan kalau bisa tidak digunakan sama sekali. Dalam budaya kita, makna disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan tidak nyaman. Kita sendiri sebagai bapak ibu guru kadang mendengar kata disiplin itu juga merupakan suatu hal yang berat. Harus tepat waktu, berangkat datang sekolah sebelum bel berbunyi, kemudian masuk ke dalam kelas tepat waktu, keluar kelas sesuai dengan waktunya, kemudian membuat perangkat pembelajaran sesuai dengan ketentuan waktu. Kadang kita sendiri juga cenderung tidak nyaman dengan kata disiplin. Ada 3 motivasi perilaku manusia yang berkaitan dengan perihal kedisiplinan. Yang pertama, disiplin itu dilakukan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kalau siswa mungkin bisa penghargaan dari bapak ibu guru. Kalau kita sebagai guru mungkin penghargaannya dari bapak kepala sekolah. Kemudian motivasi yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Dari ketiga motivasi tersebut coba kita bahas satu persatu. Yang pertama, disiplin untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman.
Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya pada diri, apa yang akan terjadi bila saya tidak melakukannya? Yang terjadi apa? Yang terjadi akan mendapatkan hukuman. Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Ini adalah bentuk motivasi dari luar atau bisa dikatakan sebagai motivasi ekstrinsik. Jadi misalkan ada siswa yang tidak ingin terlambat karena takut dihukum oleh guru BW. Berarti itu motivasinya tidak dari dalam dirinya, tapi motivasi itu terbentuk karena adanya ketakutan, ketidaknyamanan akan hukuman. Seperti halnya pada kita sebagai bapak ibu guru dan karyawan mungkin dalam di dunia pekerjaan juga sama. Kalau kita tidak disiplin, mungkin ada beberapa yang takut nanti mungkin ada punishment atau hukuman dari atasan seperti itu. Jadi motivasinya tidak tumbuh dari dalam diri, tetapi ini motivasinya terbentuk dari luar. Kemudian yang kedua, ini juga motivasi ekstrinsik atau motivasi dari luar, yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini manusia berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka atau menjadikan prioritas bagi mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Jadi disiplinnya itu hanya dilakukan karena ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan. Ini juga bukan motivasi yang muncul dari dalam diri, tetapi motivasi yang muncul atas karena penghargaan atau imbalan dari orang lain. Dan mungkin kalau penghargaan atau imbalannya tidak ada, berarti motivasinya tidak akan terbentuk. Kemudian yang selanjutnya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan, jadi disiplin yang mereka lakukan itu berdasarkan pada mereka sendiri menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukan karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seorang memiliki disiplin positif, karena motivasi berperilaku bersifat internal dan bukan eksternal. Jadi ini adalah bentuk disiplin yang muncul dari dalam keinginan dari dalam diri kita sendiri. Misalkan ada siswa yang berangkat ke sekolah dengan rajin karena mereka beranggapan atau yakin bahwasanya dengan rajin siswa tersebut lebih siap untuk menghadapi pembelajaran. Apabila lebih siap menghadapi pembelajaran, maka mereka akan meyakini bahwasanya mereka adalah siswa yang teladan, tertib, pandai dan sebagainya. Jadi disiplinnya itu termotivasi dari dalam dirinya sendiri, tidak karena adanya hukuman dan tidak karena adanya penghargaan ataupun imbalan. Kemudian kita lanjutkan pada keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Untuk terbentuknya budaya positif, pertama-tama perlu diciptakan dan disepakati keyakinan-keyakinan atau prinsip-prinsip dasar bersama di antara para warga kelas.
Keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan atau prinsip yang bersifat universal yang disepakati bersama-sama, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Menurut Gosen tahun 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dalam melakukan kedisiplinan atau budaya positif dengan motivasi yang terbentuk secara intrinsik dari dalam diri mereka masing-masing. Mengapa perlu dibentuk keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Kemudian mengapa adanya keyakinan kelas itu penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif? Kemudian bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan yang efektif? Berbicara keyakinan terlebih dahulu, Bapak Ibu. Keyakinan itu kita misalkan bahwa kita naik sepeda, kita naik sepeda motor, kita menggunakan helm. Kalau kita menggunakan helm berarti keyakinan kita apa yang ada pada diri kita? Bahwasanya kita bersepeda dengan keadaan selamat. Apabila nanti terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, dengan memakai helm berarti keyakinan kita adalah kita akan selamat atau keselamatan. Kemudian contoh lain misalkan kemarin ada masa pandemi, kita memakai masker. Keyakinan pada diri kita apa? Kalau kita memakai masker, kesehatan, betul. Kita akan sehat apabila kita memakai masker. Keyakinan-keyakinan seperti itu yang mungkin bisa kita tanamkan kepada peserta didik kita. Walaupun di dalam sekolah sudah ada peraturan-peraturan tata tertib sekolah yang sudah disusun oleh kesiswaan ataupun dari koordinator PB. Tetapi keyakinan kelas itu perlu kita bentuk, tujuannya untuk menciptakan budaya positif. Biar peserta didik itu memiliki keyakinan sikap-sikap mereka yang mungkin bisa membawa aura positif di dalam kegiatan kelas, di dalam mereka mengikuti pembelajaran, di dalam mereka mengikuti kegiatan-kegiatan di sekolah. Suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau motivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba atau dadakan. Atau kalau kita melihat masalah, muncul terbit hukuman kepada siswa yang bermasalah tersebut. Kemudian hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa diskusi atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun verbal, dan murid disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Nah, untuk kurikulum merdeka ini Bapak Ibu, kemarin juga sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah bahwasanya dalam kurikulum merdeka ini kita tidak boleh serta-merta memberikan hukuman. Hukuman itu nantinya kita ganti istilahnya, kita ganti dengan kata konsekuensi. Kalau bedanya hukuman dengan konsekuensi, kalau hukuman itu kita buatnya secara tiba-tiba. Anak tahunya ya pas pada waktu saat itu disuruh. Tetapi kalau konsekuensi itu kesepakatan lebih dahulu. Misalkan siswa melakukan suatu kesalahan, kemudian berdialog dengan guru, membuat kesepakatan bahwasanya besok kalau dia melakukan kesalahan lagi, konsekuensinya apa. Jadi anak itu tahu besok kalau saya melakukan lagi, saya konsekuensinya seperti ini. Jadi tidak bersifat hukuman. Dan bahkan siswa pun secara refleks sudah tahu
Waduh, hari ini saya melakukan kesalahan lagi, berarti konsekuensi saya adalah ini. Jadi nanti lebih baiknya hukuman itu dihindari Bapak Ibu, diganti dengan adanya konsekuensi. Kalau nanti dengan konsekuensi tersebut anak melakukan kegiatan salah lagi, bagaimana Bapak Ibu? Ya mungkin konsekuensinya bisa diganti, tapi dengan kesepakatan antara guru dengan murid tersebut. Mungkin konsekuensinya dibuat yang lebih berat, bisa. Tapi dengan catatan murid tahu, siswa tahu, apabila akan melakukannya berarti konsekuensinya akan lebih berat lagi. Disiplin dapat dibentuk dengan konsekuensi yang sudah terencana atau sudah disepakati. Kemudian sebelum konsekuensi kita bentuk keyakinan kelas terlebih dahulu. Kita kembali ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kalau di peraturan itu ada sanksi-sanksi, ada poin, tapi di keyakinan kelas itu tidak. Nanti keyakinan kelas sifatnya nanti apabila siswa melanggar, nanti ada konsekuensi, bukan hukuman, konsekuensi. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang bersifat universal. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Keyakinan kelas itu bisa kita mulai dengan cara kita menggali keinginan dari siswa-siswa kita selama kita mengajar Bapak Ibu. Di pertemuan awal semester kemarin saya mencoba menggali apa yang diinginkan dari siswa dalam pembelajaran saya. Khususnya kemarin apabila saya mengajar itu dalam pelajaran matematika. Kemudian siswa saya beri kesempatan untuk menyampaikan gagasannya melalui selembar kertas. Dari siswa itu ternyata bermacam-macam sekali tanggapannya. Ada yang ingin memiliki teman yang tertib, karena sebenarnya beberapa siswa itu juga ada yang jengkel apabila di tengah-tengah pembelajaran ada temannya yang belum masuk, ada temannya yang terlambat. Ada yang mengharapkan kedisiplinan, ada yang mengharapkan kelas yang kondusif, karena pada saat pembelajaran mungkin ada beberapa temannya yang ramai. Kemudian ada yang mengharapkan dari saya sendiri sebagai guru ingin pembelajaran yang menyenangkan, tidak monoton, tidak hanya menulis materi atau soal kemudian mengerjakan soal, tapi ternyata anak-anak juga punya kebutuhan akan kesenangan mereka. Jadi mereka juga menginginkan pembelajaran yang menyenangkan, yang tidak membosankan. Nah, dari pendapat siswa-siswa tersebut bisa kita teruskan menjadi suatu keyakinan kelas. Ini salah satu contoh pembentukan keyakinan kelas Bapak Ibu yang sudah saya terangkan. Untuk yang gambar sebelah ini kebetulan ini produk dari kelas 11 akuntansi. Contoh keyakinannya seperti ini. Yang pertama, kami guru dan murid menjaga kebersihan kelas. Kemudian yang nomor 2, kami guru dan murid saling menghargai. Yang ketiga, kami guru dan murid yang disiplin. Yang keempat, kami bekerja sama mewujudkan kelas yang kondusif. Yang kelima, kami mengerjakan dan mengumpulkan tugas tepat waktu. Ini salah satu contoh keyakinan kelas dari kelas 11 akuntansi, khususnya pada pembelajaran saya. Dan ini pun juga saya terapkan di kelas-kelas yang lain. Dan ini berlaku juga bagi guru maupun bagi murid.
yang sudah berjalan dengan lancar dan bahkan ada konsekuensi yang sudah berjalan. Itu contohnya kemarin pada kelas 12 RPL yang utara itu kelas 12 RPL 2. Itu juga sama, ada keyakinan kelas bahwa kami guru dan murid adalah orang yang disiplin. Nah, konsekuensinya apa kemarin dengan siswa-siswa di kelas 12 RPL tersebut? Konsekuensinya apabila ada guru saya sebagai guru pada waktu itu kemudian beserta murid itu menyepakati konsekuensinya adalah apabila terlambat maka membuat puisi dan sebelum selesai jam saya itu dibacakan di depan kelas. Di kelas 12 RPL 2 itu saya berikan kesempatan terlambat asal tidak melebihi 5 menit, maka konsekuensi tersebut belum berlaku. Tetapi kalau melebihi 5 menit maka konsekuensi tersebut berlaku, baik bagi saya sendiri sebagai guru dan mereka sebagai murid. Dengan keyakinan kelas tersebut, alhamdulillah untuk jam saya, pada jam saya itu kebetulan ada yang jam terjeda dengan istirahat. Itu ternyata anak-anak juga dengan sendirinya masuk kelas tidak melebihi 5 menit. Yang sebelumnya itu di deretan timur yang laki-laki ada Agus, ada Afif, seperti itu. Sebelum adanya keyakinan kelas, mereka masuk kelas itu terlambat. Ada yang malah ditanya kenapa terlambat, alasannya kamu sholat dulu dan sebagainya. Padahal sudah diberikan waktu untuk sholat berjamaah. Nah, dengan keyakinan kelas tersebut, ternyata anak-anak pada jam saya mereka juga tertib, walaupun ada 1-2 juga mereka yang sudah istilahnya melanggar keyakinan kelas yang sudah dibuat, dan akhirnya mereka juga melakukan konsekuensinya. Seperti kemarin ada Diva dan juga Rafid itu terlambat 15 menit tanpa saya suruh untuk membuat. Dia sudah tahu, dia masuk kelas dengan izin, Pak saya mohon maaf terlambat, nanti konsekuensinya nanti saya membuat puisi dan saya bacakan di akhir pembelajaran Bapak, seperti itu. Dan konsekuensi itu apabila tidak, istilahnya tidak efektif, bisa diganti dan sifatnya fleksibel. Yang penting atas kesepakatan siswa. Kemudian konsekuensi ini apabila kita terapkan lebih aman juga daripada hukuman, Bapak Ibu. Di semester kemarin ada wali kelas atau ada wali murid atau orang tua yang protes melalui WA kepada bapak kepala sekolah bahwasanya anaknya mendapatkan hukuman, dan hukuman tersebut menurut orang tua itu tidak ideal atau tidak pantas. Nah, dengan adanya konsekuensi seperti ini berarti kan anak lebih tahu lebih dahulu daripada hukuman yang bersifat dadakan. Kalau anak lebih tahu, berarti kan mereka juga sedikit kemungkinan akan lapor pada orang tua karena mereka sendiri sudah merasa sepakat dengan konsekuensi yang mereka dapat apabila mereka tidak disiplin. Jadi konsekuensi ini saya rasa kita lebih aman bagi Bapak Ibu guru dalam penerapannya daripada hukuman. Mohon maaf Bapak Ibu ternyata mati lampu. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan pada 5 kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia ini bisa kita gunakan untuk mendasari dalam pembuatan keyakinan kelas. Kebutuhan dasar manusia itu yang pertama ada kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup ini adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalkan kebutuhan untuk makanan, pakaian, istirahat, tempat berlindung, keamanan, kenyamanan.
Dan siswa kita pun juga memerlukan hal itu. Siswa itu juga memerlukan kenyamanan mereka dalam belajar, aman dari istilahnya aman dari pembulian, perundungan. Kemudian siswa juga membutuhkan kesehatan, misalkan fasilitas UKS yang memenuhi. Itu termasuk kebutuhan bertahan hidup dari peserta didik. Kemudian kebutuhan dasar manusia yang berikutnya adalah cinta dan rasa diterima atau kasih sayang. Kebutuhan ini biasanya dapat dipenuhi melalui ketulusan dan kehangatan hubungan dengan keluarga, teman, guru. Karena rasa sayang dan diterima ini kadang kita sebagai guru sedikit tidak mempedulikannya. Padahal ini adalah suatu hal yang sangat penting. Apabila kita membentuk kelompok, kemudian kelompok itu kita serahkan kepada peserta didik, seringkali kita menemui ada beberapa siswa yang menjadi pilihan terakhir untuk masuk ke dalam kelompok. Berarti apa itu? Dikucilkan sama teman-temannya, kurang disayangi oleh teman-temannya. Itu juga salah satu kebutuhan yang harus kita sadari sebagai seorang pendidik. Artinya kita harus mengcover murid-murid yang seperti itu. Bagaimana kita bisa mengarahkan teman yang lain untuk lebih menyayangi teman mereka, walaupun mungkin ada kekurangan atau mungkin ada suatu hal yang tidak istilahnya tidak menyenangkan bagi teman yang lainnya. Kemudian kebutuhan dasar yang ketiga yaitu penguasaan atau kebutuhan atas pengakuan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuannya. Kebutuhan ini meliputi harga diri, keinginan untuk dianggap. Misalkan ada mungkin siswa yang berambisi ingin menjadi ketua kelas, atau mereka ingin dirasa sebagai siswa yang pintar. Jadi mereka juga butuh pengakuan dari bapak ibu. Kemudian kebutuhan dasar manusia yang keempat adanya kebebasan. Kebebasan bukan artinya bebasnya. Kebebasan di sini misalkan kita dalam pembelajaran itu juga bisa memberikan kebebasan dalam bentuk misalkan tugas yang dikumpulkan itu tidak hanya ditulis tangan, misalkan boleh dalam bentuk ketikan, boleh dalam bentuk Word, boleh dalam bentuk PDF, boleh dalam bentuk PowerPoint. Jadi siswa itu memiliki kebebasan dalam menyajikan ekspresinya. Kebebasan ini mungkin juga bisa kita kaitkan dengan, mohon maaf kemarin itu saya sempat menegur siswa yang dalam pembelajaran itu menggunakan HP. Pada saat saya selesai memberikan contoh soal di papan tulis, anak itu mainan HP, dan ternyata setelah saya cek, anak tersebut ternyata menggunakan HP-nya untuk memfoto dan memperbesar tulisannya. Setelah saya tanya, ternyata anak tersebut penglihatannya kurang jelas, dan mereka itu duduknya di belakang karena memang setiap hari tempat duduknya tidak berpindah, dan siswa yang ada di depan itu tidak mau diajak tukar tempat duduk. Nah, berarti kita juga harus memfasilitasi bentuk kebebasan yang diinginkan dari anak tersebut. Misalkan kita bisa merotasi tempat duduk mereka, atau kita juga bisa memberikan pemahaman kepada siswa yang lain untuk memberikan kesempatan pada mereka yang mungkin penglihatannya kurang jelas bisa duduk di depan kelas. Kemudian kebutuhan dasar yang terakhir yaitu kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan baik di dalam kelas, di sekolah,
itu ternyata siswa juga membutuhkan kesenangan, memerlukan kesenangan sebagai kebutuhan dasar dari peserta didik. Kesenangan peserta didik yang dalam bentuk yang bagaimana? Misalkan dikemas dalam bentuk pembelajaran yang menyenangkan, pembelajaran yang tidak monoton, pembelajaran yang menarik. Kita bisa mengiringi dengan kegiatan, misalkan diberi kegiatan ice breaking, kemudian diberi kegiatan game mungkin yang masih relevan dengan mata pelajaran kita. Ini juga sudah saya uji coba Bapak Ibu, pembelajaran yang menyenangkan. Saya masuk di jam-jam rawan, dapat jam di setelah istirahat kedua, itu banyak sekali saya temui siswa dalam keadaan, mohon maaf, kepalanya diletakkan di meja dalam keadaan tidur. Kemudian saya masuk, murid tersebut sudah dalam keadaan ngantuk, tidak bersemangat. Nah, bagaimana cara agar mereka bersemangat kembali? Kita bisa melakukan kegiatan SBD. Kita berikan game-game yang sifatnya bisa menggugah konsentrasi mereka. Ini merupakan salah satu bentuk juga untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia pada hal kesenangan. Kemudian dalam kita menghadapi masalah, dalam halnya permasalahan siswa, ada yang namanya posisi kontrol. Diana Dosen dalam bukunya di restitusi itu mengatakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Apakah sudah efektif, apakah sudah berpusat, apakah sudah memerdekakan dan memandirikan murid. Ada 5 posisi kontrol apabila kita menghadapi masalah peserta didik. Ada posisi kontrol sebagai penghubung, membuat orang merasa bersalah, sebagai teman, sebagai monitor, dan manajer. Untuk lebih jelasnya, sebelum ke materi berikutnya, saya sajikan sebuah video. Video ini saya dapat dari channelnya Guru Penggerak dari YouTube. Ini adalah contoh bagaimana menghadapi siswa yang terlambat dengan menggunakan 5 posisi kontrol. Kebetulan untuk pemerannya yang perempuan guru BP mirip dengan Bu Harum dan siswanya mirip dengan Kesik. Artinya apabila kita berikan suatu pertanyaan, mereka dengan pandainya menjawab. Ibu dan Bapak Guru hebat dalam penerapan disiplin positif restitusi. Salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diana Dosen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut.
Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya saya. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil.
Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dan murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren, ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid.
Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Sangat menarik Bapak Ibu dari video yang disajikan. Satu kasus tapi ditangani dengan 5 posisi kontrol yang berbeda. Setelah mengamati video tersebut, mari kita bahas bersama lagi. Untuk posisi kontrol yang pertama ada posisi sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Pada posisi penghukum ini sebaiknya kita hindari, Bapak Ibu. Apabila ada murid yang kita hukum, kemungkinan murid tersebut juga akan marah dan mendendam atau bersifat agresif juga bisa. Bisa jadi setelah hukuman diberikan, anak tersebut bisa melampiaskan emosinya, misalkan mencoret tembok, mencoret meja, atau hal yang lebih buruk lagi bisa mencoret motor atau kendaraan dari Bapak Ibu guru. Jadi senantiasa untuk yang penghukum ini sebaiknya kita hindari. Kemudian posisi kontrol yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Ini juga apabila bisa kita hindari, Bapak Ibu. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, membuat rasa bersalah, akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Biasanya membuat orang merasa bersalah itu kalimatnya membuat siswa yang ceklean naten, ceklean naten. Itu memiliki rasa yang tidak nyaman, memiliki rasa yang tidak pede rendah diri. Misalnya seperti pada video tadi yang diperankan oleh ibu guru yang merasa beliau takut apabila ditegur oleh bapak kepala sekolah. Itu merupakan satu contoh membuat orang merasa bersalah. Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya, termasuk bapak ibu guru. Kemudian posisi yang ketiga yaitu posisi sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Misalkan dengan perkataan, ayo bantulah demi bapak. Misalkan, ayo ingat tidak, bahwasanya kemarin-kemarin sudah dibantu oleh Bu Harum. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Jadi murid bergantung pada guru tertentu. Kemudian posisi kontrol yang keempat sebagai monitor atau pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan.
dan atas dasar konsekuensi. Jadi apabila pada posisi kontrol ini kita hanya menggunakan konsekuensi yang sudah disepakati sebelumnya. Kemudian posisi kontrol yang terakhir yaitu manajer. Posisi manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali ke dua posisi tersebut bila diperlukan. Pada posisi manajer ini bisa kita jalankan dengan baik apabila kita menggunakan restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dalam kita menerapkan posisi kontrol sebagai seorang manajer ada 3 tahapan yang dikenal dengan segitiga restitusi. Yang pertama ada tahapan menstabilkan identitas, kemudian yang kedua ada validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Pada tahapan menstabilkan identitas itu posisi kita adalah kita membuat anak tersebut stabil. Dalam artian kita bisa menyampaikan bahwasanya kamu bukan satu-satunya orang yang melakukan kesalahan ini, atau dengan kalimat setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan ini. Ini digunakan untuk menetralkan anak. Jadi anak itu apabila kita hadapi tidak bersifat agresif, kemudian amarahnya reda. Ini fungsi dari menstabilkan identitas. Bisa dengan kalimat berbuat salah itu tidak apa-apa, atau tidak ada manusia yang sempurna. Dengan kalimat-kalimat tersebut mungkin siswa-siswa yang kita hadapi emosinya akan menurun dan kita akan bisa berdialog dengan siswa tersebut dengan baik. Kemudian tahapan yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Bapak Ibu guru di sini di validasi tindakan yang salah itu bukan mencari siapa yang salah, tetapi Bapak Ibu guru bisa mencari penyelesaian bersama-sama dengan siswa. Berpikir bersama-sama tentang apa yang bisa dilakukan untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Bisa dimulai dengan misalkan menanyakan alasan mengapa kamu melakukan kesalahan tersebut. Itu bisa diterapkan pada validasi tindakan yang salah. Jadi tidak serta-merta kita menyalahkan siswa, tapi kita juga bersama-sama dengan siswa mencarikan solusi yang terbaik atas masalah yang sudah dilakukannya. Kemudian tahapan yang ketiga ada menanyakan keyakinan. Ini kita kembalikan kepada keyakinan yang sudah kita bentuk. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Berarti anak itu tadi kita bawa ke dalam keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Konsekuensi apa yang harus mereka jalankan. Kemudian kita juga menguatkan keyakinan-keyakinan yang sudah diyakini bersama. Dan tentunya kita juga berharap dengan menyampaikan kepada siswa tersebut bahwasanya jangan sampai kesalahan tersebut kita ulangi kembali. Ada 3 tahapan restitusi. Ketiga tahapan restitusi ini pernah saya perankan. Mungkin kalau saya tampilkan di sini waktunya tidak cukup. Nanti bisa Bapak Ibu guru bisa mencoba berkunjung ke channel YouTube saya. Di video praktik segitiga restitusi itu ada praktik saya menangani kasus, tapi ini hanya rekayasa, maksudnya hanya perhatian saja. Pemerannya ada saya bersama
Mas Ikhlas dan Mas Rehan dari kelas 12 RPM. Nanti Bapak Ibu bisa berkunjung pada channel saya. Mungkin sampai di sini dulu yang saya sampaikan Bapak Ibu guru. Mungkin ada pertanyaan dari apa yang sudah saya sampaikan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Tengku, mengenai materi yang sudah dipresentasikan tadi, saya ingin bertanya, bagaimana apabila ada murid yang bermasalah dan sudah kita tangani dengan posisi manajer, namun ternyata masalah tersebut masih tetap terulang, dan bolehkah kita menggunakan posisi penghukum, Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, menarik sekali pertanyaan dari Ibu Jika. Apabila kita sudah menetapkan posisi tuan murid sebagai manajer, tetapi kenyataannya siswa tersebut masih terus saja mengulangi kesalahannya. Kembali lagi ke 5 posisi tuan murid Bapak Ibu. Dari 5 posisi tuan murid tersebut, yang poin pertama sebagai penghukum dan pembuat orang merasa bersalah itu kalau bisa dihindari atau jangan diterapkan. Yang bisa kita terapkan, kita bisa menerapkan posisi tuan sebagai teman, sebagai pemantau atau sebagai monitor. Yang paling bagus adalah sebagai manajer. Dari teman, monitor, dan manajer ini bisa kita sesuaikan juga dengan masalah yang kita hadapi. Apabila kita sudah menerapkan sebagai manajer, sudah menerapkan segala restitusi, tetapi kenyataannya siswa tersebut tidak, istilahnya masalahnya masih berulang, tidak selesai seperti itu, mungkin kita bisa membenahi di bagian konsekuensinya, Bapak Ibu. Kita ubah konsekuensinya, kita tingkatkan konsekuensinya, yang mungkin tingkat kemudahan konsekuensinya kita tingkatkan menjadi yang lebih sulit. Kemudian apabila sudah kita tingkatkan konsekuensinya ternyata kok tidak juga kunjung sembuh, masih saja melakukan kesalahan, maka kita coba dalam satu sekolah itu kan ada banyak Bapak Ibu guru, guru BP juga ada 3. Coba berganti guru yang mengatasi. Karena pada dasarnya ada pepatah bahwasanya murid itu tidak ada murid yang bodoh, hanya saja murid tersebut belum menemukan guru yang sesuai. Mungkin dengan guru yang lain kasus tersebut juga bisa diselesaikan, dan tentunya dengan versi konsekuensi yang lain juga dari Bapak Ibu guru yang lain. Jadi dalam satu sekolah, murid itu yang bermasalah tidak menjadi tanggung jawab satu orang guru saja, tetapi menjadi tanggung jawab bersama. Yang paling penting dari posisi kontrol tersebut, jangan sampai kita menggunakan poin pertama dan poin kedua. Itu saja mungkin jawaban dari saya. Ada yang lain? Apabila tidak ada yang lain, terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Bapak Ibu guru yang telah hadir dalam diseminasi modul 1.4 budaya positif. Nanti untuk modul yang saya dapatkan ada guru penggerak, nanti akan saya share melalui grup WA. Di sana nanti banyak sekali contoh-contoh kasus penanganan kasus, tentunya pada 5 posisi kontrol. Jadi nanti Bapak Ibu bisa belajar dari sana, bisa belajar bersama, kemudian kita terapkan pada sekolah kita. Mungkin itu saja pertemuan pada hari ini. Mohon maaf apabila ada salah tutur kata dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Untuk pertemuan pertama kali ini, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, pada hari ini Pak Teguh akan bersama kalian untuk membuat sesuatu keyakinan kelas terlebih dahulu. Ya. Keyakinan kelas ini nanti kita gunakan sebagai acuan kita dalam kegiatan pembelajaran. Semoga nanti di kegiatan pembelajaran kalian nanti lebih merasa nyaman, lebih merasa tenang, senang, bahagia, dan tentunya dengan keadaan belajar yang seperti itu yang diharapkan nilai kalian yang didapatkan juga lebih maksimal. Kita akan membuat keyakinan kelas. Kenapa kita perlu membuat keyakinan kelas? Kita ambil contoh di dunia nyata saja. Apabila kalian bersepeda menggunakan helm, berarti keyakinan kalian kalau menggunakan helm apa yang terjadi? Keselamatan, keamanan. Berarti kalian yakin bahwa saya dalam menggunakan helm pada saat kalian berkendara kalian akan merasa aman dan nyaman. Contoh yang lain, misalkan kalian menyapa orang, yang lewat atau teman kalian yang lewat. Berarti keyakinan dalam diri kalian apa? Kalian lebih menghargai teman, menghargai orang lain. Nah, dari keyakinan itu yang diharapkan nanti terbentuknya suasana yang lebih kondusif dalam kegiatan pembelajaran. Sebelum kita menyusun keyakinan kelas, kalian saya berikan kesempatan terlebih dahulu untuk menyampaikan ide, gagasan, unek-unek, keinginan kalian tentang bagaimana kalian memimpikan sebuah kelas yang kalian inginkan. Jadi nanti kalian saya beri selembar kertas, kalian nanti bisa menuangkan keinginan kalian itu kelasnya seperti apa. Bebas menurut pendapat kalian. Bisa dari kebersihan kelasnya bagaimana, ketertiban kelasnya bagaimana, disiplinnya bagaimana. Termasuk kemarin apabila ada teman kalian yang masuknya tidak tepat waktu kan, berarti juga termasuk mengganggu dalam kegiatan belajar. Itu juga bisa kalian sampaikan. Jadi nanti kalian langkah pertama kalian saya berikan kesempatan untuk menyampaikan itu dalam selembar kertas. Silakan dituliskan kelas seperti apa yang kalian inginkan. Jelas ya? Oke, yang sudah mengisi boleh maju ke depan untuk menambah terlebih dahulu. Ayo, silakan di sini. Ya, berdua boleh. Belum silakan dijawab. Merek tidak apa-apa, miring tidak apa-apa. Ini naruh lagi tempel Pak. Satu aja. Iya, boleh. Baik, setelah kalian selesai menuliskan impian kelas kalian, sudah kalian gambarkan di depan. Saya butuh sukarelawan untuk membacakan. Boleh. Membacakannya nanti tidak usah semua, nanti gantian ya. Yang lain biar gantian. Cukup 5 baris saja, 5 kertas saja, satu baris. Ya. Oke, silakan yang lain boleh mendengarkan. Pertama, saya ingin kelas ini menjadi lebih kondusif serta bisa saling menghargai satu sama lain. Saya ingin juga kelas ini menjadi kelas yang menyenangkan, tetap terjaga tapi tetap senang. Bagi temanmu saat berbicara. Saya ingin kelas ini menjadi kompak, selalu menjaga kebersihan, selalu berteman tanpa adanya permusuhan. Menjaga kebersihan kelas. Saya ingin kelas yang nyaman, rapi, dan indah.
dipandang dan saling menghargai satu sama lain. Tidak ada kegaduhan dan juga tidak ada keterlambatan masuk kelas. Semangat, agak dosa tapi rapopo. Luar biasa. Lanjut yang terakhir. Kelas yang cinta damai, tidak membedakan, selalu menghargai dan nyaman untuk belajar. Oke, terima kasih dari yang telah yang sudah kalian tulis. Tadi mari kita bersama-sama membuat yang namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini dan meyakini tidak hanya murid, tetapi saya sebagai guru juga ikut meyakini keyakinan kelas ini. Keyakinan kelas ini kita susun berdasarkan kesepakatan bersama. Jadi nanti apabila ada yang tidak setuju, ada yang usul, diperbolehkan. Dari berbagai yang kelas tadi, kira-kira yang paling banyak apa suaranya? Kebersihan. Ya, berarti nanti kita buat suatu kalimat pernyataan yang bisa menjadikan bahan sebagai kita untuk mengingat menjaga kebersihan di kelas. Maka kita akan menuju yang namanya keyakinan kelas. Berhubung tadi yang paling banyak adalah kebersihan, berarti untuk keyakinan kelas yang pertama kita bisa membuat kalimat kami, guru dan murid, gimana? Ya, kami guru dan murid berusaha untuk menjaga kebersihan kelas. Itu bisa ya? Poin pertama, kami guru dan murid apa? Menjaga kebersihan. Jadi nanti selama pembelajaran matematika khususnya, nanti apabila sudah selesai makan, ya, nanti wadahnya atau bungkusnya bisa dibuang ke tempatnya. Nanti kalau di bawah meja ada berserakan sampah, bungkus permen dan sebagainya, tidak usah disuruh, nanti silakan diambil, ya, diambil, boleh disimpan dulu, nanti kalau keluar kelas bisa dibuang. Itu ya. Kemudian keyakinan yang kedua, kira-kira apa? Tadi itu kebersihan kelas. Teman yang solid, apa lagi? Berarti kalimatnya bagaimana? Kami guru dan murid saling menghargai, bisa ya? Ketua kelasnya siapa ketua kelas? Boleh membantu saya untuk membacakan hasil dari keyakinan kelas maju ke depan. Keyakinan kelas. 1. Kami guru dan murid menjaga kebersihan kelas. 2. Kami guru dan murid yang saling menghargai. 3. Kami guru dan murid yang disiplin. 4. Kami bekerja sama mewujudkan kelas yang kondusif. Yang terakhir, kami mengerjakan dan mengumpulkan tugas tepat waktu. Baik, terima kasih. Kembali ke tempat duduk.